ini yang diketemukan oleh junjungan kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi di perjalanan Isra, di tengah perjalanan diketemukan, ketemu dengan itu siapa? Ada seorang laki-laki dari golongan Nabi itu sendiri. Sebagian dari golongan Nabi itu maksudnya umatnya, umat Nabi itu sendiri diperlihatkan seperti itu kepada Rasul. Baina aidihim lanun nadijun, artinya di hadapan itu ada hidangan daging yang sangat lezat dan murni, bersih dan matang. Bikudurihim, hamparan istilahnya di hidangan-hidangan itu. Walau akharun, di lain sisi juga ada daging yang bacin, yang basi, yang bau. Faja'alu ya'kuluna minan nail khabisi, tapi lacur apa yang terjadi, daging yang matang dan yang wanginya itu istilahnya ditinggalin, tapi dia melahap atau memakan daging-daging yang bacin, yang basi, yang buruk, sampai dia semalam suntuk. Wayakunan nadijat toiba, malah daging yang itu dia dibiarkan, enggak, dia jangankan dimakan, ditoleh juga enggak, malah dia melahap daging-daging yang bau, yang bacin tadi. Pakol. Akhirnya Nabi bertanya, penasaran kepada Jibril, Maha Daya Jibril, siapa gerangan itu ya Jibril, dan perilaku apa itu? Daging yang matang, yang wangi istilahnya, yang dia tinggal, malah dia nyamperin istrinya makan daging-daging yang bacin, yang bau. Dijawab oleh Jibril, qala hadza rajul, itulah seseorang min ummatika, dari sebagian umatmu Muhammad. Ya, jadi kasahata kebagian umatnya sahata, berarti sebab umat yang terakhir, umat istilahnya tidak ada umat lagi setelah umat Nabi Muhammad, ini yang terakhir. Jadi Allah nggak menciptakan umat lagi. Makanya di umat yang terakhir nggak ada istilahnya kalau berbuat buruk, kalau berbuat berjana kepada Allah dilibasnya. Lain zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Lut, zaman Nabi istilahnya apa Hud, zaman Nabi siapa lagi? Lut, terus Nabi apa? Nabi Hud, zaman Nabi Musa. Tak lama Nabi Muhammad kalau kena libas semua, mau durhaka mau enggak, kalau Allah menguji kena semua. Sebab zaman kita ini zaman gila. Tahu tuh gila? Bangsat. Ya bukan cuma. Kalau di Jawa apa namanya? Hah? Tinggi.
kira-kira itu kalau Tumbila ya, berbuat istilahnya dia nyubit nyocok ke kita, ke orang gitu, itu diomelin nggak sama temennya, diomong nggak? Kalau ada yang ngerayak itu Tumbila ke seseorang dan orang itu masih ngobrol belum tidur, terus Tumbila nyocok ke kita, dibongkar nggak itu di dalam tikarnya, di bawah tikarnya? Dibongkar. Ini bangsanya paehan kabeh ya, anu dosa anu teu dosa yang berbuat yang tidak berbuat apa yang dipencet. Makanya kalau Tumbila itu dia paling kuat tapaknya, 4 bulan coba enggak ditempatin masih hidup enggak sampai kepek, dia kuat tapaknya, kuat kuasanya. Makanya Tumbila itu kalau matinya mati mati kenangan, lain dengan nyamuk matinya mati kepaksa. Paham nggak? Kalau Tumbila disebut mati kenangan itu ya, habis sama kita dimatiin, habis dipencet, dicium nggak? Itu kenangan. Penasaran nggak? Saking dia kuat apanya. Lain nyamuk matinya mati kepaksa. Begitu nempel di tempat langsung dia mati kan itu ya, paksa itu. Nah ini. Kenapa itu diperlihatkan kepada Nabi? Memang ada, apalagi zaman sekarang, masya Allah. Nanti di akhir zaman kata Nabi di antara wayak sirul zina, yang zamannya istilahnya apa? Yang namanya perzinahan, yang namanya istilahnya prostitusi itu udah merambah di mana-mana. Nauzubillah ya. Apalagi ya kita suka dengar para pejabat aja itu dirimungnya sama siapa? Sama daging-daging yang baca. Semua juga dihidangkan dengan dihibur oleh perempuan itu. Kalau dulu mah disebutnya dong ya. Benar nggak? Nah yang doyan dong siapa? Cocok dong. Benar ya? Nah ini. Jadi seorang laki-laki dari umat Muhammad takunu indahul mar'atul halal thayyibah. Padahal ada istrinya yang halal, yang baik, yang udah dapat istilahnya qabil, yang dapat dia istilahnya ankah buka, tapi dia masih mencari perempuan yang ya bahasanya kan istilahnya rumput tetangga itu lebih hijau. Ini diperlihatkan kepada Nabi, masya Allah. Tapi ya sebaliknya juga perempuannya juga begitu. Malah cari laki-laki yang lain, maka cari istilahnya ini. Malah dia bermalam. Sekarang masya Allah zaman sekarang gitu ya. Itu seperti istilahnya kadang-kadang ada di satu daerah yang bebas gitu ya, pergaulan itu. Nah ini di sini. Makanya itu yang diperlihatkan kepada Allah, istilahnya kepada Nabi itu oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Patati rojulan bisa sepihak. Kemudian Nabi juga summa uti'ala wasabatin. Nabi juga melihat di tengah perjalanan itu
ala fasabatin, ada kayu yang malang, melintang alat tori jalan, dia menghalangi jalan. Hatta la yamuru biha sautu wala syai'un illa kharaqat. Tidak ada yang bisa melewati dari ada istilahnya portal itu, dari ada kayu yang melintang itu, tidak ada yang bisa lewat, baik itu saus apa saja, kecuali yang kalau lewat memaksakan diri itu pasti itu akan kena pertungan atau kena jeratan daripada kayu yang malang itu. Pakola mahada. Kemudian Nabi juga bertanya kepada Jibril, mahada ya Jibril, gerangan apa itu ya Jibril? Qala hada misul aqwamin min ummatika. Itulah seumpama dari kaummu, dari umatmu, min ummatika yang yuduna ala tariqi, yang suka malak-malak di jalan. Itu yang disebut preman. Kehidupannya preman itu yang istilahnya kalau bahasa dulu apa namanya, begal. Suka begal orang-orang Indonesia. Payak tauna wa ta'ala wa taquduna bi kulli siratin tu'iduna wa tasunnuna an sabilillah. Mereka tidak pernah istilahnya damai, tidak pernah istilahnya tentram. Sekali kalau ketemu orang suka menghalang-halangi orang dalam kebenaran. Lah naon ngaji naon manfaat. Ini diketemukan oleh Nabi. Kita kalau belajar ngaji, kalau baik-baik mendengar atau istilahnya nyoret atau istilahnya baik kitabnya, ngerti enggak? Enggak ada yang ngerti. Itu dari awalnya, dari mengkaji al-kalamu walaqul muraqabul mufidu bil wali. Harus itu dulu kita belajar istilahnya apa sih artinya ucapan itu. Walaku yaitu satu lapan, yaitu al-muraqabu yang dia sudah tersusun tadi yang seperti Bapak baca. Bilwani wadonya artinya tempatnya dalam bahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab nggak disebut istilahnya bahasa, ucapan nggak disebut bahasa ilmiah. Banyak itu bahasa apa? Bahasa Arab. Mau belajar Quran enggak? Susah. Makanya siapa yang bisa baca Quran dengan rapi, udah pasti tentram dia, udah pasti dia punya tumanina, pasti dia punya ketertiban. Quran itu Masya Allah ya kita baca seperti sudah kasih aja bareng-bareng ya. Tahu artinya dari Yasinnya apa itu? Yasinnya itu Yasin salah satu nama Rasulullah. Ala Yasin Habib, ala Toha Rasul. Toha surat bukan. Yasin surat. Lagi memuji Nabi apa memuji siapa? Itu ya. Salamullah ala Toha. Itu memberikan salam kepada Nabi, berikan salam Yasin kepada Nabi. Kita memuji beliau, cuma ngomong doang bisa. Jadi antaranya ya kita di sini membangkitkan menghidupkan hati kita dengan sholawat itu melalui sholawat nariyah. Tahu artinya nariyah itu? Nariyah tahu nggak? Api, namanya api membakar nggak?
Iya, jadi kita membakar kepada jiwa-jiwa kita, membakar keinginan-keinginan kita. Disebut-sebut sholli sholatan kamilatan. Asal jangan nyebut Kalimantan aja. Ya mesti takut salah gitu. Sholli sholatan Kalimantan. Asalnya kan itu Sulawesi. Ini kan di situ ada istilahnya kalimat-kalimat tahulu tuhalul bihil muqaddwatan paribil minta dibuang, minta kita dibuka ke hati kita, ke istilahnya kesumpekan kita. Belum kita waktu bihil Hawaii, apa yang diinginkan, apa yang diangan-angankan oleh kita, apa yang diharapkan oleh kita. Tukdo, semoga Allah memberikan kelulusan, semoga Allah memberikan keampuhan kepada kita. Terus apa lagi? Habis waktu lebih Hawaii itu, waktu lalu rokok. Kita inginkan kasihnya rokok ini, apa-apa yang ada di benak kita. Terus wahusnul khawatir, semua apa yang kita utarakan itu kebaikan-kebaikan ada di ujung. Itu ya. Baru di situ seperti apa wahusnul khawatir. Ada yang disebut wayastasti, ada yang disebut wayustas. Libayat mau seperti ibarat mendungnya mega, mendungnya awan mau hujan, begitu turun hujan bisa melibas apapun. Rumah habis dengan bekasnya, waistasqal turunnya hujan itu habis sekarang di mana-mana ya, Jember habis, Teneglak habis, apalagi Sukabumi belum longsornya, belum apanya. Itu dari kesemuanya itu wajib kali. Ini kalau kita mau diutarakan. Makanya kalau kita baca satu persatu, yang bacanya 4.444 baca sendiri kira-kira berapa jam? 2 hari 2 malam selesai ya? Nggak mungkin. Cepat sudah dipelajari baca istilahnya itu cepat. Karena apa? Karena ada pelajaran yang lebih cepat itu sholat. Sholat kalau yang benar selesai nggak 10 menit. Kita manain satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim apa? Ar-Rahmanirrahim apa? Sampai Malik Yaumiddin dan terus waladhdallin itu apa? Belum bacaan suratnya, belum bacaan waktu rukuknya, belum bacaan waktu i'tidalnya, belum bacaan waktu sujudnya, belum bacaan waktu istilahnya duduk di antara 2 sujudnya, belum duduk kita sering terakhir. Pernah kita maknai itu yang disebut dalam sholat itu yang disebut tumanina. Artinya kalau bisa kita menyebut tumanina dalam sholat, selesai sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, dijauhkan dari segala kemungkaran dan keburukan. Jadi tidak ada keburukan dan kemungkaran di dalam sholat, hanya yang ada kebaikan dan kesentosaan dan juga kepahalaan dalam sholat. Apa yang kita baca Sami Allah Uliman Rabbana lakal, kepada siapa kita memuji? Hanya kepada Tuhan. Milkus samawati wa milkul arti yang penuh, yang sudah ada semuanya di langit dan sudah ada semuanya di bumi. Masih tamin sayin apa
apa yang telah diciptakan oleh Allah penuh itu isinya. Jadi kalau kita istilahnya bisa dengan tumanina itu lebih istilahnya orang yang sholat itu lebih daripada dunia yang seisinya. Yang biasa istilahnya menyebut itu kan di dalam sholat subuh, di dalam sholat subuh. Dalam sholat subuh kan ada tambahan doa. Apa doanya? Pernah kita nggak doa di luar istilahnya doa kunut sambil berdiri, hanya itu. Allahumma dina, kalau badini, kalau untuk sendiri itu kalau kebanyakan kita Allahumma dina bacanya itu bisa digeser-geser. Ada yang memang istilahnya nggak bisa digeser, seperti doa apa? Seperti doa yang kita doa di waktu sholat Jumat. Gimana itu sholat habis sholat Jumat doanya? Ya Ghaniyu ya Mu'min ya Rahimu ya nggak bisa nggak bisa. Semoga Allah mencukupi dari segala yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya ujungnya itu ada doa. Kalau di kita mah kabaya, kalau di sana kabaya itu doa siapa itu? Hah? Yang istilahnya Harun Ar-Rasyid kalah itu siapa? Abu itu doa Abu Ilahilas Tulil Firdaus ya Allah jangan kau masukkan ya istilahnya kalau kau masukkan kepada surga itu apa nggak pantas. Wala apa ala narib, tapi kalau dimasukkan ke neraka nggak kuat, hebat ya. Jangan Abu Nawas, si Kabayang aja yang itu legenda Sunda kan ya, doanya itu apa mati, doanya itu sangat ini. Padahal apa? Kabayang kalau doanya cuman sir gobang, sir, ya, sir, rahasia. Gopang, bulat apa lonjong? Artinya bulat dia membulatkan tekad di dalam hati. Sirlah masuk. Makanya itu si kabaya. Cuman sir gopang sir aja gitu ya. Si itu dapat, bapaknya juga, yang ingin si orang pokok ke dia ada. Itu cuma doanya sir gobang sir itu legenda. Apa ada apa memang nggak ada tuh orangnya itu kan ya. Nah ini yang ditemukan oleh Nabi satu tadi banyak laki-laki atau perempuan yang dia tidak jalurnya suaminya mah istrinya dia mencari istilahnya yang tidak halal dan orang yang suka istilahnya menghalang-halangi orang itu diperlihatkan kepada Nabi sampai Nabi bertanya kepada Jibril, siapa itu ya Jibril? Itu min umatnya, sebagian daripada umatmu, umat Nabi Muhammad yang bebas, tidak ada pertanyaan, tidak ada dakwaan, tidak ada pemeriksaan, itu cuma 70.000. Dia bebas. Umat Nabi Muhammad sekarang berapa? Tangerang aja 2 juta penduduknya. Ya. Itu kan teman-teman cuma 70.000 yang bebas, tidak ada pertanyaan apa-apa, lolos langsung.
nggak ditanya ini, nggak ditanya ini. Itu para jamaah hadirin rahimakumullah. Mungkin diantaranya orang-orang yang mati syahid. Mati syahid itu macam-macam. Ada orang sakit perut, ada orang istilahnya jatuh dari pohon, ada orang istilahnya kena musibah di jalan. Itu mati syahid. Cuman ada level-levelnya mati syahid. Ada istilahnya yang dia membela agama Allah. Yang gimana yang membela agama Allah itu juga ada perhitungannya. Nah, kalau memang dia lepas daripada itu semua akan bebas dari pertanyaan. Cuma 70.000 umat Nabi Muhammad. Tapi walaupun begitu, itu dipakai iri sama apa? Sama Nabi Musa. Untung rumah Muhammad waktu ketemu dengan Nabi Musa, lu masih banyak pengikutnya, masih banyak yang taat. Umat kami Bani Israel rujak-rujak banyak kami. Itu Nabi Musa. Itu para jamaah hadirin rahimakumullah. Ya kalau mau ngomongin panjang itu ya, panjang ya. Ya mudah-mudahan ada yang ngumpul di sini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan kecerdasan, diberikan kepahaman, dan berikan kita kehusuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul kita berbakti kepada Allah. Di mana kita cirinya berbakti? Kita ada cirinya berbakti waktu kita merendahkan diri, kepala kita waktu mencium tanah itu, waktu kita sujud hanya kepada sujudlah kita yang disebut paling dekat kepada Allah. Wasjud itu pendekatan kita kepada Allah hanya dalam sujud, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.